Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ataya Jafir Tagalung dari klaster PL3B dengan NPM 24783040. Di sini saya akan melakukan rekaman coding untuk menyelesaikan tugas kuis. Pertama kita buat database dulu. Di situ kita pakai database-nya. Terus kita buat tabelnya. Jadi di PPT itu diminta buat tabel barang. Mar, ini buat ngebuka kurung yang mana, cu? Kok nggak sesuai. Nah, buka, tutup, ini tanda ini ke sini, tandanya, udah gitu lah. Oke, di sini tutup sama. mana? Kalau buka kurung shift yang ini. Iya sih. Kalau pakai shift yang ini bisa, anjir. Bisa. Nggak bisa, coba guys. Tuh. Ini bintang. Oh. Ya dah. Ulang lagi. Apa masih diulang ya? Nah, maaf Pak, tadi ada interupsi sedikit karena ini keyboardnya beda ternyata. Itu kita bikin tabel barang dulu. Tabel barang itu ada kode barang. Terus itu ada kode barang, terus itu tipe datanya varchar. Varchar ini dia ada 10. Varcharnya kita buat primary key. Situ ada nama barang. Nama barang ini pakai varchar. Berapa? 10 juga. Wah, keyboardnya beda. Ntar dulu, Pak. Bentar, Pak. 100. Terus itu ada stok pakai integer. Terus ada harga satuan. Harga satuan kita pakai desimal karena bisa jadi harganya nggak genep. Kita run dulu. Oke, terus itu kita buat tabel penjualan. Penasaran aja kan? Gue beli itu gitu-gitu aja ternyata, nggak di spesial. Di tabel penjualan itu ada ID penjualan. Paling GTHP. ID penjualan itu integer karena di angka. Terus itu kita bikin primary key, typo. Terus sama tanggal jual atau tanggal jual pakai datetime. Datetime ini tipe data buat nyimpan tanggal sama jam.
situ ada tabel detail penjualan. Di tabel detail penjualan itu ada ID detail. Dia pakainya integer. Terus kita buat identity. Jadi identity ini buat dia otomatis nambahin satu gitu. Kita buat primary key. Di situ kita jangan lupa mengkoneksikan kita bikin ID penjualan. Mana ID penjualan? Kita koneksi ID penjualan. Situ kita bikin integer, kita jadiin foreign key di sini biar dia connect. Terus itu barang. Kode barang, koma, nama barang, references penjualan, ID penjualan, astagfirullah. Penjualan, ID penjualan. Oke, terus itu koma, ada kode barang, kode barang varchar, situ dia 100. Kode barang 10 deh. 10. Habis itu foreign key, reference dari barang penjualan, kode barang itu kode barang. Oke, disitu ada apa lagi sih di tabel itu? Ada jumlah jual pakai integer. Oh, belum di koma guys. Nah, terus itu ada diskon persen. Diskon persen ini pakainya desimal karena biasanya diskon itu pakai persentase. Desimal. Terus itu ada harga total. Harga total juga desimal. Oke, kita run dulu, runkan. Oke, aman. Terus kita insert into guys, insert into barang ya, barang.
situ ada kode barang, ada apa lagi sih tadi, nama barang, itu ada stok, ada stok sama ada kok jadi kayak gini cuy. Harga satuan, tutup, terus itu tutup ya, tutup, itu tambahin value nya itu Apa? kode barang 1 B001. Oke. Mar, kalau petik 1 di mana, Mar? Oh ya, thank you. B001. Tadi kamu mencet yang mana, Mar? Oh ya, deng ya. Kode barang B001, nama barangnya keyboard mekanik. Keyboard mekanik. Terus itu stoknya ada berapa? Stoknya ada 50. Terus itu harga satuannya 500.000. 500.000, titik 00. Tutup deh. Tab. Loh. Mana sih tutupnya? Ini tab. Oke. Koma, ini turunin aja guys biar rapi. Terus itu selanjutnya ada barang B002. Nama barangnya itu mouse wireless. Stoknya ada 80. Terus itu harga satuannya 200.000. 1, 2, 3. Tutup, titik koma, kita jalankan. Next, oke. So far so good guys, tidak ada aneh-aneh. Terus itu di sini kita bakal insert into penjualan. Itu penjualan itu ada ID penjualan sama tanggal jual. ID penjualan sama tanggal jual. Terus itu value-nya 1 get date ini Mas kecilin dikit Mas. Get date, terus itu get date ini gunanya buat dia ngambil tanggal sama waktu sesuai sama yang di laptop. Terus value ID penjualan kita isi dulu yang pertama, nanti sisanya dilanjutin. Enggak ada ID penjualan dilanjutin, nggak dibikin identity juga. Itu ini select bintang. Mar. Wah, bintangnya mana cuy? Oh ini. Select from barang. Ini buat bikin trigger.
sudah benar guys, sudah sesuai harga satuannya 500.000, 200.000, stoknya 50, 80 benar. Oke. Oke. Tapi kok nggak ada ininya ya? Oh, emang nggak ada ID. Oh, pakai kode dia. Situ kita bikin trigger, create trigger, trg underscore kurangi stok. Kita pakai kurangi stok. Terus itu on detail penjualan. Detail penjualannya kayak mana tadi? Detail penjualan mana guys? Detail penjualan. Terus itu after insert, berarti kita mendefinisikan trigger ini akan dilaksanakan atau dikerjakan atau diproses setelah insert berhasil. Ya Allah. Itu udah update barang. Terus itu set stop. Terus itu sebenarnya set stop. Stop ini Mar. Wah gila sumpah. Ini sama dengannya di mana, woi? Woi, sama dengannya di mana? Oh ini. Shit, man. Set, stop. Itu dikurang I. Jumlah jual. Kita mendefinisikan, guys. Jadi, trigger ini dia bakal ngupdate barang. Dia bakal ngeset stok. Stok itu bakal dikurangin sesuai jumlah jual. Gitu. Barang. Barang B. Kita definisikan barang itu menjadi B. Terus kita menggunakan inner join. Seperti on B. Kode barang. Situ sama dengan I titik kode barang. Terus kita tutup and merah cuk.
merah, guys. Why? Red trigger ini emang awalnya merah dulu kah? Enggak sih. Ini kok di sini merah tapi bisa di execute ya? Coba sih. Emang sering kayak gitu, gue juga kayak use database tuh, itu merah. Iya dah. Oh, kok saya bingung kok merah? Kenapa merahnya ini, bro? Terus itu ini kan kita udah bikin after trigger after. Kita bikin trigger before dulu. Astagfirullahaladzim. Wah. Kita buat trigger lagi. Kita buat trigger di sini. Trigger hit on discount. Diskon. Itu on detail penjualan. Terus tuh instead of insert, jadi trigger ini bakal berjalan di antara insert. Jadi sebelum insert itu diselesaikan, dia bakal menjalankan trigger ini dulu. Gitu guys. Begitu Pak Jaka. Declare and stop. Stok saat ini dia tipe datanya integer, kita declare dulu guys supaya nanti dia ngitungnya nggak bingung, bisa dihitung gitu loh. Ini apa lagi? Harga satuan itu desimal 10,2. Wah, tadi aku nyariin ini nyariin apa tuh namanya, tanda tanya. Aku pencetin satu mulu. Declare, terus itu apalagi sih ya, kan hard stock saat ini harga satuan. Oh, diskon. Diskon itu dia pakai desimal. Kita nge-declare ada harga total. Harga total juga pakai desimal. Itu select add stock saat ini sama dengan gimana sih? Ini B titik stock. Oke. Koma harga satuan situ sama dengan harga satuan.
Jadi harga satuan situ from barang B itu inner join inserted I B titik kode barang, aduh salah, kode barang sama dengan titik kode barang. Oke, terus itu kita bakal bikin validation buat validasi stoknya. Jadi kalau misalnya pendefinisian, kalau kita error insertnya melebihi stok, itu dia bakal insertnya otomatis dibatalkan. Sama kayak mirip-mirip sama exception. Rise error if jika select, pilih dulu guys. Wah, kok gini sih? Oh, ini dia. Oh, ini dia. Select jumlah jual from inserted jika jumlah jual lebih besar, ya, lebih besar daripada stok saat ini, maka begin price error, terus itu titik koma price error buka kurung titik koma, mana sih? Error jumlah jualnya melebihi stok. Woi, 8 nih error nih, gacor juga. Benar. Return titik koma M. Bismillahirrahmanirrahim. Shit man, no issues found. Nggak pukul ntar ini. Stok saat ini. Trigger kurangin stok, declare. Dia yang merah di mana aja sih? Ini kan tadi emang merah ya, biarin aja berarti. Stok saat ini.
Itu dia. Nah, oh alah. Kamu kok nyelip di sini, Mas? Nah, situ jumlah jual. Kenapa jumlah jual ini invalid kolom? Jumlah jual. Ada. Kenapa terus kamu kok invalid? Merah nggak? Merah kan? Nggak merah kan? Kalau merah udah ini. Udahan. Oh, nggak merah. Terus itu if-nya kenapa error? Expecting woi. Oh, nggak ditutup kok. Stok saat ini. Kenapa ya? Price error. Jangan nih. Dah. Mana dia lo. N-nya kenapa merah? Coba lihat lagi ini. Dah, coba kita jalankan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tap. Yes. Line 33 error. Kok bisa line 33 error? Oh alah, ini kan udah beda, kocak. Oh, pantesan tadi error. Mabuk memang. Line 44. Line 44-nya dia error. Kok bisa line 44-nya error? Sementara saya ngerannya nggak dari situ. Near N. Oke. Syntax near 16. Oke, near 16. Itu N ini. Kenapa N-nya bisa error? Karena belum ditutup. Yes, kebiasaan. Terus itu 16,1. Baik, nggak dikasih koma. Nice, kebiasaan. Nah, kita jalankan lagi. Tap. Incorrect syntax near. Near and open. Oh salah cu. Astagfirullah guys. Salah teman-teman. Lanjutannya. If select. If kurung select. Jumlah jual. Jumlah jual from inserted jika jumlah jual dari inputan itu lebih besar atau sama dengan
10, maka kita buat diskon. Diskonnya sama dengan 0,10 atau 10%. 0,10. Namun jika tidak, maka diskonnya tetap. Diskonnya sama dengan tidak ada. Situ set harga, salahkan. Harga total. Sama dengan add harga satuan. Bintang. Nah, harga satuan. Terus itu select lagi. Tutup. Buka 1 kurang diskon. Apa sih ini merah? Pret. Kenapa lagi LC merah ya? Merah semua nih, warna merah, warna cinta. Detail penjualan. Itu di situ ada ID penjualan. Ada ID penjualan, terus itu ada kode barang. Terus itu ada cuma jual. Terus itu ada diskon persen sama harga total. Itu value-nya adalah total select ID penjualan. Ini ID penjualan ini nggak ada deh. Daftar penjualan. Oh ada nih ID penjualan. Select ID penjualan, kode barang, terus itu jumlah jual, itu add diskon, total,
Space. Set stok 9 stok kurang select from inserted. Oke. Where kode barang sama dengan caser laptop ini mana, Mar? Di bawah ada sama. Oh ya. Bawa. Bisa flashing on dulu. Ya. Where kode barang dengan select kode barang from insert. Saya takut ya. Oh, cuk, iya. Dah. Sekarang skenario 1. Skenario 1 itu suruh ngapain tadi ya? Gue lupa. Skenario 1 mana sih? Oh ini nih, insert into jual 15 unit mendapatkan diskon. Mana sih? Observasi pengujian. Sejauh sataman hati tak berhasil, cobalah dewasa, bukan anak kecil.
Oke. Terus ada observasi pengujian. Jalankan query untuk melakukan transaksi. Masukkan data kriteria penjualan. Transaksi penjualan jual 5 unit B011. Oke. Insert into detail penjualan. ID penjualan, kode barang, value. Insert into detail penjualan. ID penjualan. Ada kode barang gitu. Ada kode barang, habis ada jual. Tutup. Value-nya adalah 1 B002 B001 koma berapa sih kak? koma 12 5 sorry 5. Terus itu jual 12 unit ada sabar satu ya. Nih kita jual barang pertama 5 biji. Ini tutup dulu guys, salah. Berhasil? Harusnya sih berhasil ya. Error aneh nih. Wah, kalau udah ada row affected ini udah gacor biasanya. Kita cek dulu guys. Ini pinggirin aja, nggak penting. Mana dia? Select. Mana tadi? Select from barang. Select from barang. Kita lihat apakah dia berkurang, adik-adik. Berkurang ya guys. Stok udah 40 dikurang 5 aku jadi 40. Stok dikurangin 5 jual. Keran 2 kali ya. Two rows affected. Kok bisa row affected kan?
inserted I on B kode barang sama kan I kode barang. Pak, izin Pak, ini yang ini saya nggak tahu kenapa dia ngurangnya ya value-nya 5 tapi dia kayak row affected-nya 2 Pak kalau di run. Ini saya nggak tahu Pak kenapa Pak. Tapi saya coba Pak, izin Pak, izin sabar, izin buka GPT antaran terakhir ya. Terus itu ada ini value-nya kita ganti aja. B001 benar. Ini kelabasan sampai sini cuy. Nah, ini deh. Situ insert 1 B002 12. Nah, ini kalau double row affected lagi kenapa ya? Tuh. Apa ini guys? Kok begini guys? Sisa 56 dari 80. Iya berarti kena kali 2 dia nih. Apa ya? 12 itu berarti 24. Iya kena kali 2. Kenapa ya guys? Stok itu kan cuma jual. Cuma jual. Detail penjualan mana? Detail penjualan. Satu. Kode barang, pada 10 barang kode barang. Jumlah jual itu integer. 9% desimal, harga total 10,2. Value insert kena trigger. From barang B inserted I on B barang A. Ini nggak tahu. Izin Pak, izin buka AI. Kok kayak gini?
terus terang saya tidak paham Pak kalau yang ini. Terus itu kita langsung ke apa nih mana tadi? Uji kasus. Nah ini dia. Udah. Insert into detail penjualan, ID penjualan 15. Coba kita select from detail penjualan. Kenapa ya? Diskonnya benar coy. Benar. Wah cuma itu doang berarti yang aneh nih. Semuanya insert into. Ini penjualan, kode barang, jumlah jual, value 1. Ini ada 15, let's say 15 kalau 15 ini nggak bisa lagi deh, masih nggak bisa lagi ya. Oh masih bisa ding. Valuesnya 70. Oh harus gagal. Kita jalanin yang ini dulu berarti. Detail penjualan. Teks penjualan. 10%, 270.000. Coba mana tadi BOO. Aduh BO01 deh harusnya ya. Nggak apa-apa deh. Ini misalnya 70. Harusnya sih gagal ya deh. Oke, error jumlah jualnya melebihi stok bos. Udah. Untuk codingnya sekian gitu aja Pak. Tadi ada yang error di trigger pengurangan stok. Nanti saya coba perbaiki. Terus untuk menjawab pertanyaannya itu ada apa perbedaan mendasar antara trigger after dan before dalam praktik ini. Baik. Kalau trigger after itu ya dia berjalannya setelah insert Pak. Jadi ketika data sudah diinsertkan, setelah lulus validasi pada trigger before, baru trigger after itu dijalankan. Kalau trigger before, dia trigger itu berjalan di antara insert. Jadi pas kita insert dia bakal validation dulu Pak, tergantung trigger apa yang kita buat. Misal kayak tadi trigger stock itu trigger before. Jadi sebelum data itu diterima dia bakal di validation dulu sesuai apa enggak sama stok yang kita punya Pak. Gitu. Terus fungsi variabel trigger mana? New kode barang pada trigger TRG kurang stok. Oke. Nah, fungsi item itu sendiri kalau dalam konteks MySQL, new kode barang itu merujuk pada nilai kolom kode barang dari baris yang baru saja diinsert ke tabel detail penjualan. Fungsi itu buat mengidentifikasi, Pak. Buat mengidentifikasi barang mana yang stoknya perlu dikurangin. Jadi kayak gimana ya? Buat ngedeclare gitu, Pak. Jadi kayak stoknya tuh oh di sini gitu. Kayak dikurangin itu di stok yang ini. Terus itu nomor 3. Bagaimana cara trigger TRG hitung diskon validasi stok? Membatalkan operasi insert 3 validasi stok gagal. Cara membatalkan operasi insert 3 validasi stok gagal. Oh.
Dia tadi kalau cara trigger ini buat ngebatalin insert, jika validasi stok gagal, dia pakai raise error tadi Pak. Jadi ya sama kayak exception kalau di Java. Kalau misalnya dia kayak bikin metode gitu Pak. Gimana ya, kalau lebih dari stok, melebihi stok, dia ada kayak notification errornya gitu, pakai raise error tadi Pak. Pakai SQL state Pak. Kalau di MySQL, kalau di SQL Server pakai raise error. Kalau di MySQL dia pakai SQL state signal apa gitu. Jadi dia langsung di stop insertnya, nggak dilanjutin. Terus apa yang terjadi jika kolom diskon persen dan harga total pada skenario 2 jika Anda tidak menggunakan trigger before? Oke. Kalau tanpa trigger before atau instead, itu kolom diskon persen dan harga total akan tetap kosong Pak, atau bernilai 0, karena tidak ada mekanisme otomatis untuk menghitung dan netapin nilai berdasarkan aturan bisnis. Jadi misalkan diskon 10% jika jumlah itu lebih dari 10 ya. Nah itu ya bakal dihitung manual Pak. Nggak ada yang bisa, maksudnya dia nggak nge-trigger otomatis gitu, dia nggak akan kayak nggak ada metodenya, jadi nggak kerja Pak. Jadi ya udah kosong aja gitu, kosongan gitu Pak. Udah, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.